Oke, selamat malam guys. Ini podcast perdana. Kita lagi ngetes nih. Kedepannya bakalan ada podcast rutin di sini di Besti di Central Park Mekarta. Kali ini buat di perdana gue bakalan coba jadi host buat kita ngetes lah. Sebenarnya harus pakai mic yang udah proper sih, cuman tadi kelupaan. Nah di sini sambil gue balas-balas WA ya, boleh langsung aja. Oke. Pertama nih pertanyaannya gini dulu deh, kita agak jauh dulu nih. Maksudnya sebagai generasi, saya kan lahirnya udah kesini ya, udah kita beda umur lah, maksudnya beda generasi kan. Saya masih milenial, mungkin Mas Bayu juga masih milenial gitu dianggapnya. Nah maksudnya tuh banyak kan ada pandangan tentang cara hidup, cara nongkrong. Pasti kita beda dong. Beda lah. Pandangannya. Jelas gue lebih gaul lah, lebih enggak. Besti banget lah ya. Enggak, maksudnya gini. Setuju nggak sih gitu kalau di generasi sekarang beda banget sama misalnya seumuran saya nih. Beda banget ketika Mas Bayu umur sesaya dulu gitu. Maksudnya sekarang tuh orang-orang tuh lagi trennya tuh di Instagram kayak overthinking, dia memikirkan hal-hal yang nggak harusnya dia pikirin. Maksudnya kayak yang wah besok gue kalau di PHK gimana? Itu banyak banget loh kejadiannya sekarang. Apakah di zaman dulu ada fenomena kayak gitu juga? Misalnya kayak sekarang nih, wah kok teman-teman gue lebih sukses dari gue, itu kepikiran terus loh, membanding-bandingkan hidup gitu. Ngerti. Itu sih sebenarnya curhatan lu sih, Wan. Itu curhatan lu. Jangan serang saya. Enggak semuanya lah seperti itu. Apalagi kalau zaman gua dulu tuh, kita nih kayak ngikutin arus dan kita percaya, confident aja bahwa kita itu rezeki udah ada yang ngatur gitu. Jadi mungkin kalau kayak lu sih gua lihat ya, anak-anak zaman sekarang ini takut karena merasa dirinya itu nggak punya kelebihan gitu. Tapi kalau zaman gua dulu ya semua orang punya kelebihan, cuma kadang nggak ketahuan aja kelebihannya apa gitu. Tapi sebenarnya kayak anak-anak sekarang malah lebih jago loh dibanding kayak gua zaman dulu, bener. Kalau gua zaman dulu terbatas, karena kalau gue lihat sih ketakutan itu yang akan menyengsarakan kita. Saran gue adalah coba lu merasa bahwa lu punya kelebihan. Kalau orang punya kelebihan pasti dicari lah. Ya sama aja kayak bedanya emas sama batu, sama tai sama kayu lah. Orang pasti nyari emas kan. Tapi kalau diri lu memposisikan takut, introvert kayak tadi bilang ya kan, itu seolah-olah lu merasa ya lu bukan emas gitu. Bahkan gue aja ya, gue pribadi nih, gue dengan sombongnya nih, gue emas aja gue pengen menjadi gue berlian loh gitu. Ketika gue nanti berlian, gue pengen jadi apa lagi gitu misalnya, ya kan. Yang pasti nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan nggak sombong juga. Memang kita harus membanggakan diri kita gitu. Karena lu dilahirin orang tua lu kan juga harapannya lu doanya pun menjadi lu juga lebih baik gitu. Setiap kita lu ulang tahun aja, teman-teman lu doain lu pasti juga gitu, lu bisa lebih baik. Kenapa lu diri lu sendiri yang malah lebih kecil? Kecuali ya memang lu nggak punya apa-apa, semua itu skill lu dari orang lain. Tapi selama gue bekerja, selama gue hidup, nggak ada lu namanya skill itu dibantu sama orang lain, nggak ada. Diri lu sendiri diciptain sama diri lu sendiri, cuma karena orang lain aja sedikit membantu itu dengan pemikiran lu, padahal sebenarnya diri lu sendiri yang lakuin itu, bukan orang lain. Itu orang lain juga bersyukur ada lu sebenarnya kan gitu. Gitu. Jadi saran gua ya coba lu berubah ya kan. Jangan banyak menipu orang, jangan banyak mengkhianati orang kalau nanti lu nggak pengen dihianati. Jangan banyak lu membodohi orang kalau lu pengen nanti nggak dibodohi, ya kan. Kalau pasti lu harus baik-baikin orang karena lu pengen dibaik-baikin orang kan gitu. Itu aja. Kalau lu udah baik-baikin orang terus orang itu nggak baik-baikin lu, ya paling kan niat lu udah baik gitu, jalan lu udah bener gitu, ya kan. Gue sambil baca lihat ini nih zaman kita dulu ya kan. Iya. Kita
anak kecil pun itu dia percaya bahwa dia itu bisa makan sampai rumah. Dia nggak kerja, dia nggak punya skill menurut kita, menurut orang dia, tapi dia percaya sampai rumah dia pasti makan. Ibunya pasti siapin makanan, walaupun mungkin nanti sampai rumah nggak ada makanan, pasti akan ada sesuatu yang bisa dia makan hidup gitu. Iya sih. Apalagi lu punya pemikiran ya anak muda, ya kalau gue bilang ya skill lu mungkin di atas rata-rata gitu. Ya, Tapi apa yang lu takutin? Misalnya gak bisa makan, ya lu bisa ngemis lah. Ngemisnya bukan berarti minta uang di jalanan gitu kan, ya enggak juga gitu. Ngemisnya ya lu bisa buat sesuatu yang beda, internet juga ada gitu, apa-apa ada gitu. Enggak lah. Ketakutan kita ketika negara ini perang gitu, itu baru kita takut. Tapi pun itu kita juga bisa ikut perang ya kan, dapat makan juga gitu. Tapi yang anak muda sekarang takutin sih sebenarnya satu sih. Apa? Ya. Tentang mikir masa depan. Ya emang itu, maksud saya tuh dari tadi tuh mereka tuh kayak ketakutan ntar bisa beli rumah nggak, ntar kalau udah nikah gimana gitu loh. Sementara nih, bahkan ya itu mungkin pemikiranmu, tapi pemikiran anak muda tuh dia takutnya itu mikir masa depan tuh gini. Gue hidup di era yang seperti ini ya, masa depan gue nanti gimana ya, apakah gue bisa sih kayak orang-orang itu nggak gitu. Itu ketakutan anak-anak zaman sekarang, karena mereka hanya di kehidupan dia tuh hanya di kotaknya dia sendiri. Nggak beda zaman kita dulu tuh kita bisa nongkrong bebas, bisa bergaul sama siapapun gitu. Karena sekarang nggak ada gitu. Bergaulnya mereka lebih berpuasa di media sosial. iya. Mereka merasa happy, merasa itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nggak usah khawatir tentang masa depan gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini udah 2 jam nih kita ngobrol nih ya kan. 15 Aus menit. nih kita nggak minum nih. James, lo mau minum? Pesanin minum minum. James. Nih. Pesanin situ. Sini. Sini. Gak apa-apa sini. Ini duitnya nih ya. Sini. It's okay. Ntar di-cut dulu ntar ada iklan. Gak apa-apa. Kita sambil jalan aja. Ini. Nah ini James nih. Ya kan. Ini James nanti yang ngelola. Ini gaji lo hari ini. Makasih ya. Beliin minum. Kenapa? Bebas. Gua masih ada UN Music bukan nggak sih? Oh tutup. Masih buka itu. Iya. Pak Nanang apa? Ya minum aja. Kok bebas lah. Minum. Ya botolan-botolan teh Iya. boleh deh kayaknya. Teh sama air putih boleh deh. Beli 4. Lu beli juga apa sama Angga itu Angga beli tanya apa? itu apa dia? Itu orang installer listrik. Kalau ada jajan lu beli jajan juga gak apa-apa James. Jam Sul kalau mau makan sekalian gua nggak apa. Iya. Wah kembalinya buat lo aja. Nggak lebih dari 2.000 ya. Kan dia stres lagi mikirin itu. Oke, kita kembali lagi nih. Tapi kita untungnya kita di Meikarta nih, nggak tahu ya. Mungkin hawanya tiap hari kayak gini nih, enak banget ya. Central Park ini ya. Kan kita udah bahas nih tadi nih. Iya. Saya nangkepnya gini loh. Berarti tuh sebenarnya bisa dikata itu nggak ada bedanya, malahan lebih istimewa anak-anak sekarang. Betul dong ya. banget. Lebih berjuang yang dulu dong ya sebenarnya. Upgrade sih anak zaman sekarang tuh ibarat kalau lu main game ya, udah upgrade level 4 gitu. Kita Iya. masih zaman dulu 1 nih, masih apa? Jadi secara perjuangan sebenarnya lebih susah yang dulu dong ya. Iya, wong kita mau ke tempat aja nggak bisa WA kan. Tuh, Lu lo. sekarang lu bisa foto cepet. Iya. Tik, Tuh tik, tik. lu dengerin pada tuh. Udah sampai. Nggak usah sok-sok overthinking. Tapi saya sih dulu sih. Tinggal itu aja, combine aja, hybrid aja antara orang-orang lama. Ya kan banyak di YouTube nih. Iya. Orang-orang lama tuh ngapain, orang Iya. sekarang tuh ngapain. Tinggal di hybrid aja, itu akan ketemu nanti. Misalnya lu mau punya uang atau dapat uang atau nggak punya uang, lu bisa kombinasi itu, lu bisa dapat bisnis baru gitu. Ya zaman sekarang nyari duit ya bukannya bukannya susah gitu. Kayak dulu kan susah, lu mau buat konten aja setengah mati, iya kan. Kalau sekarang lu cukup lu cukup pakai handphone ya kan, lu cukup ngomongin sesuatu, lu upload di YouTube, lu upload di Instagram, syukur-syukur ada yang itu follow. Banyak orang yang pasang iklan gitu. Iya, Zaman dulu sebenarnya setengah mati lu Iya. mendongeng. Iya, kayak Tapi yang sedikit mau gua
gambarin karena lu di sini videographer ya kan. Hal yang simple adalah ketika orang dulu mau nge-shoot ini ke sono itu pakai heli men, iya kan? Lewat RCTI ya. Iya kan, pakai heli atau apapun lah ya kan. Bisa orang ke sana gitu kan, kamera digoeret ke sana. Kalau sekarang lu cukup drone aja udah teng gitu. Itu upgrade-nya bahasa lu lah karena lu fotografer lah. Wawan ini fotografer, videografer yang nyiptain semua video di sini. Ini nggak tahu nih anak ini otaknya mungkin kalau zaman dulu setara sama Einstein ya. Enggak lah. Iya, jadi nyiptain sesuatu unik banget gitu. Jadi intinya dia dilepas tanpa tools yang keren-keren, dia juga bisa. Gue pernah challenge gitu. Dia pakai tools keren-keren, dia memang bisa. Tapi dia dilepas tanpa tools yang keren-keren. Tools yang keren-keren maksudnya kamera yang apa nih 5D terus atau Mac, dia pakai cukup handphone bisa bagus juga gitu. Itu artinya ya skill lah ya. Ini sedikit melenceng biar lu nggak ke gambar kemana-mana. Wah ini siapa sih kok modelnya kok kayak gini banget? Kok apa sih dia ya? Itu backgroundnya. Background dia videographer tapi dia sekolahnya nggak nyambung sama itunya. Mungkin nanti dia ada podcast sendiri ceritain kehidupan dia gitu. Yang pasti gue mau kasih satu quote. Dan ini quote pribadi gua sebelum nanti James kesini dia kan nganterin itu Lari dia lu. ingat 3 hal dalam hidup tuh, ingat 3 hal. Siapa orang berpengaruh dalam diri lu itu 3 hal nih. 1, orang yang jorokin lu, orang yang jatuhin lu, orang yang hina lu, itu lu harus ingat, catat namanya. Kedua, orang yang diem aja di saat lo jatuh, di saat lo ada masalah, di saat lo memang bener-bener panik tapi lo bilang ke dia atau lo ngomong ke sosmed tapi diem aja. Yang ketiga, bentar ada iklan dulu, minum. Yang manis aja Jam. Oh ini iklan nih. Iklan Teh pucuk nih. Teh pucuk. Iklan teh pucuk. Mineralnya Ya. sekali ya. Udah kan situ aja. Iklannya Lu satu jadi dulu. minum gak lu? Iklan. Lo udah minum? Kan jadi makan lu. Oke, gue minum dulu yang ketiga nanti. Yang ketiga ini spesial soalnya. Sorry, pesan iklan teh pucuk. Ntar lo beneran sponsorin kita ya. Ini nih gue taruh sini lah. Jatuh ntar lu. Enggak. Jatuh tuh anak lari soalnya. Oke. Yang satu tadi, orang yang nyaci maki lo. Ketika lo nanti, lo akan tahu. Ketika lo sukses, orang yang caci maki lo ini itu yang paling berharga buat lo. Kenapa? Ini yang bangkitin lo, yang caci maki lo ini. Ya, tapi ya buat pelajaran juga buat lo. Nanti jangan sampai lo nyaci maki orang. Ya, itu ingat. Kedua adalah orang yang diam aja ketika lo sakit, ketika lo dianiaya, lo dipukulin, bahkan lo dibully, bahkan lo disakiti orang. Orang yang diem aja, lo ingat, lo harus punya 2 orang ini dalam hidup lo nih kalau lo mau perjuangin hidup lo lebih baik. Yang ketiga ini wajar lah, harus lo ingat juga, orang yang memberikan tangannya ketika lo dalam kesusahan. Orang ketiga ini, semuanya porsinya sama, harus lo ingat, jangan lo sakiti semua orang ini. Ya, jangan lo sakitin, beda. Kalau orang lain mungkin dendam, hatinya jelek, pasti dia akan sakitin 2 orang ini, bahkan 1 orang ini gitu. Tapi enggak, saran gue jangan. Lo inget aja, lebih kalau bisa lo baikin dia. Lo bilang ke dia, gue bisa sukses karena lo nyakitin gue gitu. Makanya suatu saat lo hati-hati nyakitin orang itu bisa sukses, bilang gitu. Gue alamin hidup gue seperti itu gitu. Dan yang ketiga itu ya memang lo harus baik-baikin dia, atau lo jangan sakitin dia lah paling enggak. Itu 3 orang yang harus lo ingat dan yang harus lo punya. Yang harus lo punya, lo catat di buku, lo tulis dimanapun yang lo dapat. Lo ingetin 3 orang itu. Oke, itu. Mungkin Wawan punya 3 orang itu kali. Salah satunya gua, yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 apa tadi? Nggak tahu, ntar lu aja. Apa yang ngerjorokin ya? Yang ngebenci ya? Kebetulan lu kan pas lapar itu nggak punya duit juga kan, akhirnya lu ikut. Iya, kan? maksudnya bodo amat lah, saya mau lapar mau enggak, tapi ada hal-hal yang kayak gitu yang bikin
apa ya, saya nggak kepikiran nih, saya anggap senang-senang aja. Tapi ketika ada orang lain yang komen, wah lu baik banget ya gitu, kayak istrinya teman saya yang kenal bapak juga lah ada, terus kayak bilang ya nggak tahu sih kayak oh iya itulah iya Lepas nih kepala gue gede nih. Enggak bodo amat lah. Iya maksudnya kayak gitu. Ya beruntungnya di situ. Cuma saya sih kalau bapak tadi ada 3 prinsip ya. Kalau saya prinsip saya tuh ada kata-katanya Umar bin Khattab loh. Saya tuh sampai sekarang tuh saya pengen tulis di bio Instagram, tapi nggak cukup. Prinsip saya itu. Jadi kata-kata gini nih, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu aduh lupa lagi. Iya poinnya itulah, Iya. ketika lo ditakdirin itu ya udah pasti itu hak Iya. lo gitu kan. Terus apa yang nggak ditakdirin buat kita mau jungkir balik, apa yang udah ditakdirin buat kita nih mau jungkir balik pun nolak ya. Dijauhin pun pasti Iya akan dia bakalan kena datang juga. gitu lah ya. Maksudnya ya balik lagi sih, hidup itu harus punya Tuhan sih kalau menurut saya sih. Iya. Nah satu lagi nih pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup ya. Betul. Ini mungkin gara-gara kita pembahasannya tentang anak-anak zaman sekarang ya. Dan Mas Bayu juga anaknya udah SMP sekarang nih. Apa tips mendidik anak gitu loh? Maksudnya kayak zaman sekarang. Maksudnya bukan mendidik ya. Ini zaman sekarang nih zamannya anak bapak nih nggak jauh beda loh. Gamenya masih sama gitu loh. Tontonan juga masih sama gitu. Apa supaya nggak jadi orang-orang overthinking kayak tadi gitu. Apa yang ditanamin ke dia gitu loh. Maksudnya kan kayak lu boleh jadi apa aja asalkan tetap gini, misalkan ya kayak gitu. Atau apa gitu. Nilai-nilai apa yang dikasih ke dia. Gini, gue percaya karena anak gue itu gennya dari gue ya, dan istri gue. Ya mungkin akan kebanyakan, mungkin secara fisik sih mirip istriku. Cuma secara non fisik kayak akal, perilaku itu lebih ke arah ke gue. Gue percaya. Kenapa? Karena gue harus percaya dia. Harus percaya dia tuh artinya gue harus percaya dia ngelakuin sesuatu itu benar menurut dia. Ketika gue arahin menurut gue terus nggak benar menurut dia, gue juga nggak adil gitu. Maka kadang ketika orang lain, wah pasti gue ngomelin anak gue, malah gue pikir sebaliknya gitu, karena gue pernah di posisi dia sebagai anak kecil yang pernah ngelakuin kesalahan gitu. Gue mendidik dia itu kayak gue bercermin ketika dulu mama gue didik gue, bodoh amat lu lakuin apapun, yang penting lu udah tahu baik sama buruk. Sama gue umur segini juga gitu ya, lu lakuin bebas tapi lu tahu itu buruk sama baik gitu. Makanya gue kasih dia sekolah terbaik di area gue, sekolah, untungnya sekolah muslim, alhamdulillah, Al Mukmin itu sekolah muslim ya, mungkin itu menurut gue sekolah terbaik gitu. Tapi kalau gue untuk mendidik lebih ke arah prinsip-prinsip dasar, sebenarnya gue dulu juga nggak dikasih banyak omongan ocehan gitu. Ya ikutin follow aja. Jadi ke dia juga nggak ada sekarang. Misalkan kayak gini, nanti kamu udah gede jangan sampai kayak gini ya. Nggak ada kata-kata kayak gitu. Nggak ada, maksudnya ada pun ya udah, dia udah tahu gitu. Kalau pinter sih gue yakin lebih pinter anak gue dibanding gue. Cara sekolah pelajaran pun pinteran anak gue, ngaji pun pinteran dia gitu. Gue udah nggak bisa ngajarin dia, tapi dia lebih jago gitu. Petuah ini itu ya percuma men, dikasih petuah percuma. Anak zaman sekarang googling lebih banyak petuah daripada kita. Misalnya kita ngomong nih, oh itu nggak boleh ya, dia cari aja di internet itu nggak boleh kenapa, itu dia lebih jago gitu dibanding kita. Iya kan? Iya sih. Kalau kayak zaman gua dulu ya, karena gua nggak ada ya, kita nyari-nyari sendiri. Sama sebenarnya nyari-nyari juga kan, ketemu orang ngobrol kan. Kalau sekarang kan ada Google, bisa nyari di situ gampang gitu. Ya tapi kayaknya anak zaman sekarang juga ya, anak gue sih, anak gue pribadi sih, harusnya nggak serumit kita dulu sih jalannya, langkahnya nggak serumit gue dulu, harus melewati 10 langkah gitu kan. Kalau anak gue ya cuma 3 langkah, karena kan gue udah tahu nih 10 langkah apa
kayak gini-gini gitu kan. Dia cuma 3 langkah aja, nggak usah gue kasih taunya cuma 2 langkah misalnya, sisa 5 langkahnya ya dia cari di internet lebih gampang dibanding kita kan, zaman dulu gitu. Dibanding gua, bukan lu. Kalau lu kan lu lebih gampang juga dulu kan. Kalau saya sih ya gitu aja sih prinsip saya sih. Udah dulu ya emang ini ngeluh kayak sekarang tuh bukan ngeluh ya. Ya mungkin masih ada ya sisa-sisanya dikit. Cuman kayak lebih semua itu terjadi karena ada sebabnya. Misalkan kayak gini nih, saya sampai sekarang gara-gara siapa gitu. Misalkan ada orang yang gantung kayak Mas Bayu mungkin baik ke saya dulu sering nasihatin saya gini-gini, lo harusnya gini, harus gini. Kata-kata yang paling saya ingat itu, jangan sombong di orang. Lu masuk ke masjid yang gede terus lu diam sendiri di situ, katanya pernah ngomong kayak gitu kan. Padahal itu gue ngarang kan. Ya bodo amat. Terus abis itu kayak itu ya bukan gara-gara semuanya, gara-gara padahal gue ngomongin ke lu tuh ngarang semua Wan ya, dulu bodo kan. amat, bodo Pas amat. lu pas posisi pas nerimanya pas oh iya oke jadi padahal gue ngarang gue dalam hati. Nah, tahu nggak jawab balasan dari kata-kata itu apa? Apa? Karena Tuhan nggak selalu ngirimin buat orang baik buat merubah takdir hidup lu. Gitu maksudnya. Ya, jadi Bapak ngarang waktu itu kan nggak baik dong, berarti ngarang dong. Nah, itu yang datang tuh orang ngarang ternyata. Cuman gara-gara Tuhan lu bilang, "Lu jalan lu di sini, men." Gitu lu mau teriak apapun ya udah tetap di sini. Tapi lewat orang ini nih, dia ngarang mungkin atau apa ya, itu jalan yang harus lu lewati. Iya, sambil lu lihat ini nih nanti ya, ini quote gue ada di highlight Instagram gue nih. Semua yang diberikan itu adalah ujian. Nilainya ya tergantung seberapa besar kita menikmatinya dan menghargainya. Tuh ada lagi apa banyak lah lu baca di sini. Lu sampai seharian banyak. Lu kadang bisa nangis, kadang lu bisa seger, lu bisa semangat gitu. Ketika kita bahagia kita wajib bersyukur supaya diberikan lagi kebahagiaan yang lebih besar. Tuh banyak. Pas sedih pun katanya kan juga harus bersyukur juga. Iya. Karena masih diikutin ujian sama Tuhan. Betul. Soalnya kalau mau naik kelas kan harus ikut ujian dulu. Kalau nggak di situ aja stuck aja terus hidup lu. Iya, benar. Emang ujian tuh penting lah. Masa mau naik kelas tapi nggak ikut ujian, bapak lu kepala sekolah gitu. Orang ciptain aplikasi nggak mungkin dong nggak ada gunanya gitu loh. Iya. Kayak Tuhan nyiptain segoblok pun juga pasti ada gunanya biar si pintar kelihatan lebih jago. Ya kan? Oh ini si goblok apa nih? Ya ada aja lah. Bukan lu ya. Bukan lu ya gitu. Butuh waktu ya? 14 hari kayaknya. Sekali ganti atau apa gitu lupa deh. Ya udah ini aja lah Nip Info, gak apa-apa lah ini. Nanti ya jangan lupa subscribe dulu sebelumnya. Subscribe Nip Info, lu ketik. Udah ya, lu udah lihat ini pasti udah ya. Lu subscribe dulu sebelum lu dengerin. Ya subscribe di bawah nih, yang merah-merah itu biasanya yang merah. Biar gue terkenal men, maksud lu tega amat sih subscribe doang, ngeklik doang aja nggak mau. Iya kan? Pelit amat sih lu. Ntar kalau udah gue jutaan subscribe baru lu unsubscribe juga nggak apa-apa. Lu ajak temen-temen lu subscribe dulu aja. Gimana lagi Wan? Gue balik nanya lu aja deh Wan sekarang ya. Ya udah, ini jadi ngobrol aja ya, bukan jadi saya interview berarti dong. Iya enggak dong. Oke. Nggak ada interviewan. Tadi itu mau ngobrol. Ngobrol. Ya udah apa? Ya. Terserah. Oke. Ini. Ketika lu merasa bahagia Wan. Ketika lu merasa bahagia nih, paling bahagia nih. Siapa dulu yang lu inget Wan? Nyokap. Oke. Kenapa? Ya karena bahagianya saya sekarang menurut saya ya tercipta dari didikan dia. Maksudnya saya tuh nggak sebebas orang-orang dulu. Sampai malam minggu nih gara-gara ya. Lu kayak Ibam dong ya? Enggak, saya itu jangan. Maksudnya saya tuh punya dari kecil tuh emang beda lah. Maksudnya kayak kecil suka ngamuk-ngamuk. Ya kayak Ibam. Iya, iya. Ya tante ya. Ibam, gedenya gini pintar tante, nggak usah dimarahin Ibam. Nah ini terus gedenya gini.
Jadi ada kekhawatiran mungkin saat ikut-ikutan nama orang tua sih. Sampai sekarang pun saya pulang pun juga masih ditanya-tanyain di mana gitu-gitu loh. Maksudnya ada ketakutan lah saya soalnya gini ada orang-orang terdekat tuh dulu tuh kayak sampai ke narkoba segala macam gitu. Oh ada ya. Cuman dari keluarga sih bilang mau kayak apapun sampai yang kriminal gitu. Mau kayak sekolah bolos juga ya itu laki-laki lah ya. Biasalah ya. Kayak mau apa ya gitu-gitulah. Nah cuman kenapa saya ingat orang tua saya jadi kayak misalnya jadi sampai sekarang ya berarti kalau dia ngebebasin saya juga nggak tahu nih arah saya kemana dulu gitu loh. Iya. Maksudnya itu saya ingat sama ini sih kalau lagi bahagia yang pasti ya, orang tua lu sih. sih iya mama lu sih pasti doain terus iya. ya Cuman kan? ya kalau yang tadi bahagia ketika saya ingat mama saya, ibu saya bakalan seneng kan gitu. Oh, ya ini anaknya udah sampai sini. Cuman dari satu sisi saya bakalan sedih juga. Gara-gara ingat almarhum bapak saya. Terus ketika saya benar-benar udah bisa nyari duit sendiri nih, udah nggak ada. Dia nggak bisa nyicipin. Itu sih maksudnya kayak saya nggak bisa ngasih nih. Ini loh Pak, saya udah kerja, loh Pak mau apa gitu loh. Itu sih ya bikin saya sedih. Iya kan tadi gue bilangnya seneng kenapa lu cerita yang sedih. Nah, dibalik itu. Ketika saya seneng nih, saya ingat itunya. Pasti dua itu sih gitu loh. Kayak pulang lebaran aja seneng nih. Nih ya, ibu saya masih seneng nih, saya udah bisa nih kayak bagi ya ngasih sedikit atau apa gitu. Cuman ketika udah itu ingat itu saya akan langsung ke kuburan gitu kayak ya itu aja sih tapi nggak sedih banget sih cuman sedihnya tuh nggak bisa ngomong. Sekarang nih posisi lu sekarang misalnya lu mimpi terus ketemu nih hey kunyu mau ngomong apa lu gitu dia bilang gini aja sih ini yang apa yang malam teriak-teriak mecahin gelas mecahin lemari minta apa-apa nih sekarang tuh sebenarnya udah bisa sendiri loh gitu ya itu aja sih pengen kasih lihat. Maksudnya bisa sendiri udah hidup sendiri gitu. Udah mandiri lah ya. Mandiri kok gitu. Udah kan nggak TK ya langsung masuk SD. Mau gue nggak TK. Gara-gara apa coba? Gara-gara bisa baca sendiri. Akhirnya beliin majalah tuh, majalah Ino saya masih ingat sama Bobo dulu. Bisa baca sendiri. Cuman kebalik-balik. Paras ingat banget sampai sekarang nih. Parasnya cantik misalkan. Pasar saya bacanya. Kayak gitu dulu. Tapi udah bisa baca sampai aneh nih siapa yang ngajar gitu loh. Tapi dia kan harusnya nggak bisa. Nah orang tua optimis nih pasti juara nih. Ternyata enggak. Bakatnya tuh di ngarang cerita, menggambar, main musik itu doang bisanya. Dari dulu kalau lomba cerdas semangat itu kalah. Olahraga juga sampai guru olahraga tuh cerita kan itu gini kan. Tapi kalau masalah bikin karikatur, lomba marching band segala macam yang musik-musik kan. Saya di depan, yang berbau seni lah saya di depan, pasti seneng gitu ya. Gini, ketika lu punya sesuatu dan orangnya masih ada, lu harus kasih. Kebanyakan nih ini banyak orang cerita nyesal juga gitu. Ketika dia ada, dia belum sempat bisa bahagiain. Orangnya masih hidup nih. Ketika di kuburan dia baru merasa, oh gue belum bisa bahagiain ini. Ya alhamdulillah sih makanya sekarang sisa ibu doang. Selagi masih ada ya mungkin dia akan nolak rezeki lo cuma harus lu kasih ya menurut gue sih itu suatu jalan lu membahagiakan dia salah satu ya gue sih nggak mau berharap banyak ke lo ya cuma gue pengen lo juga berbuat baik aja ke orang lain intinya itu aja ya kasih kalau bisa lo bisa contoh orang-orang yang baik gitu orang yang buruk lo baikin gitu gue juga belum tentu gue baik juga tapi kan paling nggak ya lu sendirian di sini men gitu lu punya saudara juga lu males sama saudara kan kita jadi saudara berarti nggak tahu juga asal lu bestie aja jadi saudara kan makanya lu harus sering ke bestie nih ya jadi saudara bestie iya kan iya oke lah ya kayak mungkin sekian dulu deh udah setengah jam anjing mati loh. Hah? Udah habis ya? Enggak. Kok busy sih? Coba aja lihat di situ. Play ya. Ternyata dari tadi nggak direkam guys. Ya udahlah guys, gak apa-apa. Lihat voice aja nanti pakai naik Spotify aja.